Shalom, Tuhan memberkati. Bahwa di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anugerah Tuhan sangat mempesona dalam hidup kita, hingga berkat dan penyertaan-Nya senantiasa menyertai hidup kita. Saat hari ini, Bapak dan Saudara, kita mau menikmati berkat Tuhan melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu di dalam ibadah online ini. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, Bapak urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, bersatukan dengan musik, sehingga untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah ini. Pemimpin pujian Bapak berkati dengan roh puji-pujian, hamba-Mu penyampai firman, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapak pimpin, Bapak berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak dan Saudara yang sangat diberkati Tuhan, luar biasa diberkati tentunya. Puji nama Tuhan Bapak dan Saudara. Anugerah Tuhan sangat mempesona dalam hidup kita, hingga berkat dan penyertaan-Nya senantiasa menyertai hidup kita. Saat hari ini Bapak dan Saudara, kita mau menikmati berkat Tuhan melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Mari Bapak dan Saudara, kita membawa hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak dan Saudara, kita mau bawa hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita mau lebih lagi menyembah Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kami bersyukur Yesus, Engkau besar. Kau kami yang besar, Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami sembah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir mengurapi setiap kami ya Bapa, memberkati setiap puji-pujian kami Tuhan. Izinkan kami Bapa memuji nama-Mu dengan kesungguhan hati kami Yesus. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Syukur Tuhan, Engkau Allah yang besar. Syukur Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sembah Yesus, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau layak besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan Tuhan, haleluya. Kau layak kami sembah. Syukur Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau Allah kami yang patut kami sembah Tuhan. Saat ini Bapak, kami akan memuji nama-Mu. Berkati setiap lidah bibir kami Bapa, sehingga kami boleh bersorak-sorai memuji nama-Mu dengan sepenuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, luar biasa berkat Allah dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah ada batasnya dalam hidup kita. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
memuji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan besar dan sampai kapanpun tidak akan ada batasnya, tidak bisa terukur. Amin. Bapak dan saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami, Yesus. Wadah sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita imani pujian ini Bapak dan Saudara. Kita ada karena Tuhan memberkati kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Shalom, selamat pagi jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Pagi hari ini mari kita bersyukur karena kita diberi kesehatan, kita dapat beribadah bersama-sama walaupun dalam keadaan online. Nah, hari ini temanya adalah perhatian dan pemeliharaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami supaya kami dapat beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami akan ikut supaya kami memiliki pengetahuan rohani yang luar biasa di mana Tuhan memelihara dan juga memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi temanya adalah perhatian dan pemeliharaan Allah kepada orang percaya. Mengapa kita belajar tentang perhatian dan pemeliharaan Allah? Karena iman manusia, kesetiaan manusia itu mudah sekali berubah. Ya, sehingga dengan belajar ini iman kita, kesetiaan kita tidak akan berubah karena kita ngerti. Nah, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus belum menjadi kekuatan bagi murid-muridnya. Bahkan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu meruntuhkan iman yang mereka miliki. Sehingga hidup mereka masih dalam tekanan ketakutan. Walaupun beberapa kali mereka telah ditemui oleh Tuhan. Mereka disuruh meyakini bahwa Tuhan itu bangkit. Dengan menunjukkan tangannya, dengan menunjukkan lambungnya, dengan menunjukkan kakinya. Ini loh aku Yesus. Bahkan juga Yesus memberikan kabar damai sejahtera. Yesus juga menghembuskan kuasa Roh Kudus kepada para muridnya. Namun ketakutan mereka belum terobati. Sehingga pada suatu saat Petrus bersama dengan murid-muridnya meninggalkan pekerjaannya ingin balik ke laut. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus ingin kembali pada dunia lamanya. Padahal Petrus dan teman-temannya itu sudah punya pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang mulia, yaitu sebagai penjala-penjala manusia. Tetapi dari ketakutan yang dia miliki itu, mereka kepengen kembali ke laut. Kepengen kembali pada dunianya yang lama. Apa hasilnya? Mereka tidak memperoleh apa-apa. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berhenti sejenak. Mari kita lihat kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Apakah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi satu kebanggaan bagi kita yang harus kita wartakan kepada dunia, yang harus memberikan dorongan iman kepada kita?
bahwa kita punya Allah yang luar biasa, atau kita berhenti sama seperti para murid. Mereka belajar kepada Yesus. Mereka belajar tentang Yesus. Mereka mengerti siapa Yesus. Memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus. Tapi kebangkitan Yesus, kematian Yesus bukan merupakan kebanggaan, tapi justru merupakan ketakutan yang dia miliki. Maka benar kata Alkitab bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa? Alkitab sudah mencontohkan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Catatan penting yang harus kita miliki dan kita pelajari dan benar-benar kita akan terapkan dalam hidup kita. Bahwa di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, bagaimana pandangan Tuhan terhadap murid-muridnya yang stagnan, yang hidup di dalam ketakutan? Bahkan bagaimana tanggapan Tuhan begitu murid-muridnya balik kepada pekerjaan lamanya. Mari kita buka Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada apa-apa." Lauk pauk itu berbicara tentang status seseorang. Lauk pauk itu bicara tentang kemapanan hidup seseorang. Mari kita lihat. Orang yang ekonominya cukup, lauk pauknya pasti enak. Kalau orang yang ekonominya itu di atas rata-rata, lauk pauknya waktu makan lebih dari 1. Kalau orang yang tidak mampu, cukup dengan sambal, dengan ikan asin, sudah makan mereka. Sama makannya, sama. Tetapi lauk pauk ini yang membedakan statusmu seperti apa. Tingkat kemapananmu seperti apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatian Yesus kepada para muridnya dengan pertanyaan, punya lauk pauk enggak kamu? Dan para murid mengatakan, tidak punya Tuhan. Ayat 4, Yesus sudah berada di tepi pantai mengamati mereka. Ayat 5, Yesus menawarkan atau mempertanyakan tentang lauk pauk. Dan ayat 6, Yesus memberikan perintah, taburkanlah jalamu. Yesus memberi perintah. Semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Hanya karena perintah Yesus, mereka taburkan jalannya dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mendapatkan ikan yang besar-besar, 153 ekor. Dan tidak hanya itu, Yesus sudah menyiapkan lauk pauk di pinggir pantai. Yesus sudah membakar ikan di tepi pantai. Yesus sudah siapkan roti untuk sarapan anak-anaknya. Maka mari kita perhatikan. Di pagi hari, kalau kita taat pada Yesus, Yesus selalu memberikan sarapan pagi dengan renungan pagi, dengan beberapa ayat firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan itu kalau kita lakukan, hasilnya di luar pikiran kita. Jadi pelajaran hari ini, di saat
kegalauan terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Penting. Yang kedua, dalam keadaan apapun Yesus tetap memperhatikan kita. Bahkan memberi tawaran hidup yang berhasil. Dan yang ketiga, kenali Yesus lebih dalam. Agar kita dapat memanfaatkan kematian dan kebangkitan Yesus ini makin maksimal. Karena kematian dan kebangkitan Yesus bukan merupakan kekalahan. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus merupakan anugerah yang besar dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah mengajar kami bahwa Engkau memperhatikan kami. Engkau juga memberikan kepada kami pemeliharaan yang luar biasa. Sehingga ketika kegalauan terjadi, kami tidak akan meninggalkan Engkau, tetapi makin dekat kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita perhatikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, masker masih tetap kita butuhkan. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Selanjutnya hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Dan hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang Perumnas. Dan yang satunya lagi adalah kegiatan Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Sama-sama dimulai jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan ini dan ingin bersama-sama dengan GBIS Haleluya Palur, kami mengundang, pintu kami selalu terbuka dan kami akan layani Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengumuman selanjutnya, doakan agar ibadah online tetap jalan. Oleh sebab itu, doa Bapak Ibu kami butuhkan. Doakan agar kru semangat, agar alat-alat yang kita pakai awet. Dan dengan doa ini saya percaya Bapak Ibu akan menjadi sumber berkat bagi kekuatan kami. Karena doa-doa Bapak Ibu. Nah, mari kita tutup dengan doa. Dan sebelum doa penutup, kita akan adakan doa syafaat terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita, menikmati firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pimpin berkati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati, terlebih Bapak Joko Widodo Presiden kami. Bapak berkati hamba-Mu, berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Dalam pelayanannya Tuhan pimpin berkati, instruksi-instruksinya Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk
Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari presiden. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Engkau hadir. Dan 2 orang sepakat, Engkau kabulkan. Saat ini kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Berikan kepadamu Tuhan jamahan yang luar biasa. Ganti organ tubuhnya sehingga anak kami dapat berbicara lancar. Anak kami dapat berdiri. Anak kami dapat berjalan. Anak kami dapat menjadi saksi-Mu. Kami berdoa untuk Arin yang Engkau telah jamah tumor yang ada di dadanya. Dan kami minta Tuhan kuatkan tulang-tulangnya. Sehingga Arin dapat berdiri, dapat berjalan, dapat melakukan tugas-tugas dari Engkau. Ibu Gito, 2 kakinya Kau kuatkan sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Bapak Petrus Sutrisno, Engkau jamah, Kau beri keberanian untuk ibadah sehingga dengan beribadah Pak Tris dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan dan saat ini minta pemulihan sehingga kekuatan baru Kau berikan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah buka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau telah curahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.